Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Para pemirsa kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT, segala puji kita panjatkan pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan siang dan malam, yang dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir dan menjadi wawasan bagi orang-orang yang bisa mengambil pengetahuan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini kita masih diberikan kekuatan, keimanan, diberikan kelapangan, sehingga kita terus bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat untuk kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT, fenomena yang terjadi di akhir-akhir Ramadan biasanya itu terjadi peristiwa yang tidak asing. Banyak terjadi penindasan terhadap kaum muslimin, khususnya di daerah Timur Tengah. Berkaca pada peristiwa Ramadan sebelumnya, di akhir-akhir Ramadan, saudara-saudara kita di Timur Tengah, bagaimana mereka diserang, aktivitas kegiatan Ramadan mereka diganggu oleh musuh-musuh Islam, seperti Israel misalnya. Lantas, di manakah semangat jihad kaum muslimin? Di manakah kekuatan militer kaum muslimin? Sehingga musuh-musuh Islam ini selalu saja mengganggu kita, selalu saja membuat kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan ini tidak tentram. Saudara-saudara kita di Timur Tengah khususnya, setiap kegiatan Ramadan, khususnya di akhir-akhir, itu sering diganggu mereka. Sering senjata-senjata menyerang, membombardir mereka, yang imbasnya adalah ke masyarakat sipil. Para pemirsa kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sangat miris melihat kondisi kita
sekarang ini musuh-musuh Islam begitu menganggap remeh, menganggap enteng kita kaum muslimin yang sekarang jumlahnya cukup banyak sebenarnya, cukup banyak. Hanya saja mereka anggap sebagai buih di lautan saja. Negara sekecil Israel dengan lantang mengganggu masyarakat kita dengan terus melakukan bombardir senjata, membunuh saudara-saudara kita di sana. Para pemirsa kuliah Ramadan yang dirahmati Allah SWT, kita di sini alhamdulillah masih bisa melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah Ramadan dengan tentram. Tapi bayangkan saudara kita di sana, khususnya di daerah Timur Tengah, di mana letak persatuan kita, ukhuwah kita sebagai sesama kaum muslimin. Apakah cukup kita hanya mengkutuk apa yang mereka lakukan? Tidak, saudara. Kutukan bukan membuat mereka takut, bukan membuat mereka gentar, tapi jihadlah yang membuat mereka takut, mereka gentar untuk mengganggu kaum muslimin. Sejarah telah membuktikan bagaimana kaum muslimin bisa tentram beribadah, bisa husuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, tidak diganggu oleh musuh-musuh Islam. Ketika kekuatan militer itu memang ada, ketika teknologi militer yang dipunyai kaum muslimin itu mampu membuat musuh-musuh Islam berpikir 1000 kali untuk mengganggu. Para pemirsa kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana dulu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk selalu mempelajari teknologi-teknologi militer. Jadi ini tidak bisa dinafikan. Kekuatan militer itu sangat mempengaruhi kekuatan negara. Kenapa sekarang kaum muslimin gentar terhadap musuh-musuh Islam? Karena mereka selalu mempropagandakan, selalu menampilkan kekuatan-kekuatan militer mereka. Sedangkan kita apa? Kecut duluan melihat kekuatan mereka. Apakah semangat jihad tidak cukup? Semangat jihad cukup, tapi harus ditopang dengan kekuatan militer. Jadi senjata itu menjadi faktor pendukung, ditambah persatuan umat Islam. Juga bagaimana juga kepemimpinan umat Islam itu sendiri. Pemimpin yang berani memimpin umatnya untuk melawan kezaliman-kezaliman yang menimpa umat Islam, itulah yang diharapkan. Jadi ada 4 faktor yang sangat penting bagaimana memposisikan suatu negara, suatu wilayah sehingga dapat diperhitungkan, sehingga tidak dianggap remeh.
Yang pertama adalah kekuatan senjata atau teknologi militer. Yang kedua, bagaimana persatuan umat itu sendiri, persatuan rakyatnya. Ketika umat bersatu, maka musuh yang punya kekuatan militer pun pasti berpikir panjang. Bagaimana dulu kita ketahui ketika Uni Soviet masih kuat, masih menjadi negara yang punya banyak wilayah, itu terjadi perang dingin dengan Amerika Serikat karena Rusia dulu masih wilayahnya masih luas, negara bagiannya banyak. Tapi ketika Rusia terpecah, nah itu kekuatannya sudah tidak bisa mengimbangi lagi Amerika Serikat. Begitu pula ketika Islam bersatu, tidak hanya mereka yang terkena serangan militer kafir, dan umat-umat Islam yang lain di negara-negara lain bersatu bahu-membahu misalnya menyatakan tekad berjihad, maka musuh akan gentar. Yang ketiga juga bagaimana pemimpin yang akan menggerakkan umat ini, punya nyali tidak, punya semangat jihad tidak untuk memimpin umat melawan ketertindasan, melawan kezaliman-kezaliman itu sendiri. Kita sudah membuktikan bagaimana sejarah kejayaan Islam, pemimpin-pemimpinnya bukan seorang pengecut. Mereka tidak cukup hanya mengutuk, tapi bergerak real, menghimpun umat untuk bersatu, memerintahkan umat untuk membuat persenjataan-persenjataan, mempelajari ilmu-ilmu bagaimana menciptakan teknologi militer yang canggih, sehingga dengan kekuatan itu pemimpin yang berjiwa jihad kuat ini tadi bergerak memimpin umat untuk melawan kezaliman. Dan yang keempat adalah bagaimana semangat jihad itu sendiri. Jadi ketika semangat jihad itu ditumbuhkan, maka tidak ada lagi ketakutan keduniaan, karena semata-mata semuanya lillahi ta'ala. Artinya mati syahid atau Islam berjaya, hanya semata-mata itu. Jadi tidak ada kekhawatiran lain, karena semangatnya memang semangat jihad sudah. Para pemirsa kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana sekarang ini sifat-sifat yang tidak benar yang disampaikan oleh yang telah merasuk di jiwa sebagian kaum muslimin, sifat qanaah yang tidak tepat pada posisinya. Kita tidak cukup dengan menerima apa adanya. Kita harus bergerak, kita harus berjuang. Memang kemenangan itu semua di tangan Allah SWT, tapi ada upaya manusia. Bagaimana Rasulullah mencontohkan ketika perang Ahzab, ketika kaum muslimin dihadapkan terhadap musuh yang bersekutu, yang sangat besar, kekuatan yang luar biasa masa itu. Bagaimana? Apakah Rasulullah cukup dengan berdoa? Tidak. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mencari solusi, mencari strategi perang yang dapat melawan kekuatan
superpower musuh. Akhirnya sahabat Salman Al-Farisi mempunyai strategi perang yang luar biasa, yaitu dengan menggali parit. Rasulullah terbuka terhadap pengetahuan kemiliteran. Beliau terima saran yang telah disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi tadi. Dalam kondisi yang sangat panas, bayangkan, menggali parit yang begitu panjang dan lebar. Apakah Rasulullah cukup hanya dengan berdoa? Tidak, kan? Buktinya para sahabat itu sampai mengganjal perutnya dalam bekerja itu dengan batu. Bahkan Rasulullah sendiri sampai 3 batu yang diganjal demi menahan rasa haus dan lapar, karena saking beratnya pekerjaan menggali parit ini. Jadi ini menggambarkan bahwa kita sebagai kaum muslimin memang harus mempelajari, harus menggunakan, harus mengikhtiarkan bagaimana kekuatan teknologi militer ini harus kita kuasai juga demi kepentingan kita, agar tidak dijajah oleh orang-orang kafir atau musuh-musuh kaum muslimin. Para pemirsa kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT, dengan semangat jihad inilah kita bangkitkan lagi kekuatan militer kita. Karena dengan semangat jihadlah kekuatan militer ini akan tumbuh sendiri, berkembang. Sudah lama kita tidak melakukan jihad, sehingga vakum terhadap kekuatan militer kita. Para pemirsa kuliah Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ramadan kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.